Oke, halo semuanya, saya Elvira Amelia Berbarus. Nah, di sini saya sedang berada di Nutrihub Medan. Nah, kita juga di sini bersama dengan salah satu narasumber kita. Boleh diperkenalkan terlebih dahulu, Mas? Ya, halo semuanya. Saya Yohanes Sediasto, biasa dipanggil Sandy. Saya sebagai area marketing associate di Nutrihub Indonesia dan ditempatkan di Nutrihub Medan. Oke, nah teman-teman, kita tadi kan sudah perkenalan nih dengan Mas Sandy. Nah, oke Mas, kabarnya gimana nih? Baik? Luar biasa, puji Tuhan. Puji Tuhan ya teman-teman. Nah, sebelumnya nih, Mas Sandy boleh kasih tahu nih untuk teman-teman semuanya, Nutrihub itu apa sih Mas? Supaya teman-teman juga boleh tahu. Oke, jadi sebetulnya Nutrihub itu kita biasanya dikenal sebagai co-working space kan. Ya, jadi co-working space itu untuk mungkin teman-teman dari komunitas mereka mau belajar, mereka mau mungkin bikin acara gitu ya. Tapi sebenarnya kita lebih memposisikan sebagai collaborative space. Nah, jadi karena collaborative space itu berarti titik beratnya lebih ke kolaborasi. Nah, kita sebenarnya tempat untuk teman-teman komunitas atau teman-teman leader itu untuk bisa berjumpa, berkolaborasi gitu. Nah, komunikasinya apa aja? Biasanya kita 4 pilar kan. Yang pertama itu di health, kesehatan. Yang kedua itu lebih ke education ya. Jadi teman-teman yang mungkin di bidang edukasi, kampus, sekolah, nah itu boleh juga berkolaborasi di sini. Ketiga itu green. Jadi yang environmental, terus yang biasa mungkin kelestarian lingkungan gitu itu mereka juga boleh. Yang terakhir ini social entrepreneur atau inklusivitas. Nah, jadi yang terakhir ini mungkin teman-teman yang bergerak di bidang disabilitas, mereka yang mungkin punya usaha dan untuk sosial, nah itu mereka juga boleh berkolaborasi. Jadi garis besarnya sebagai kolaboratif hub, kita harapkan mereka bisa datang dan berkolaborasi dengan kami atau komunitas dengan komunitas yang lain. Gitu. Wah, itu dia teman-teman sedikit tentang Nutrihub, luar biasa sekali kan. Nah, selanjutnya nih Mas, saya juga ingin menanyakan gimana sih alur komunikasi yang ada di Nutrihub ini antara atasan dan juga karyawan-karyawan di Nutrihub ini, Mas? Oke, jadi di Nutrihub Medan ini kita punya beberapa tim, Kak. Jadi kalau membedakan dengan yang pusat kan pasti di pusat itu lebih banyak dan lebih komplit ya timnya dari perusahaan Nutrifood ini. Tapi kalau di Nutrihub itu kita hanya ada beberapa tim saja yang memang tugasnya di area. Ada tim marketing, ya area marketing itu di sini, itu which is tim saya. Kemudian ada tim distribution development. Nah, distribution development ini saya. Nah, kemudian ada satu tim lagi itu tim special channel. Special channel itu mereka yang kerjanya itu ke hotel, restoran, kafe. Nah, itu 3 tim ini yang kemudian dalam kesehariannya itu biasanya berkomunikasi dan berkoordinasi. Gitu. Kita di sini tidak ada atasan yang paling sebagai kepala kantor itu kita tidak ada. Jadi semuanya berpusat di Jakarta. Nah, tetapi di sini kita punya masing-masing leader dari departemen tadi, dari tiga departemen tadi. Nah, biasanya kita saling koordinasi dalam meeting mingguan. Kemudian kalau ada koordinasi bulanan itu juga kita meeting. Kemudian kalau ini kan mendekati akhir semester nih, semester 1 ya. Nah, kita biasanya juga akan adakan evaluasi dan review nanti di semester 2 akan seperti apa. Gitu. Jadi biasanya alur komunikasinya seperti itu. Gitu. Oh, luar biasa sekali ya teman-teman. Alur komunikasinya juga dilakukan dengan sangat baik dan banyak itu tahap-tahapannya. Nah, selanjutnya ada nggak sih Mas aktivitas di Nutrihub itu? Aktivitas atau cara apa nih yang dirancang oleh Nutrihub untuk membangun hubungan yang lebih baik antara sesama karyawan di Nutrihub ini? Oke, menarik nih pertanyaannya ya. Jadi kalau melihat Nutrihub sendiri, sebetulnya ini adalah tempat yang kami desain untuk kawan-kawan itu bisa merasakan sebenarnya culture dari Nutrihub itu sendiri. Jadi
ada beberapa culture yang memang kita replicate ke area, dan tidak hanya di Mitra Medan sebetulnya, di semua juga di Indonesia 23 kota itu juga menerapkan culture yang sama, termasuk dari segi bangunannya, meskipun kekasannya masing-masing ya, tapi ketika teman-teman masuk itu kita harapannya teman-teman merasakan seperti di rumah sendiri. Jadi kita tagline-nya rumah kedua. Nah kalau di rumah tuh biasanya teman-teman seperti apa? Oh teman-teman bebas mengekspresikan diri, teman-teman mau mungkin memakai pakaian yang kesukaannya masing-masing, teman-teman bisa mengemukakan ide, gagasan dengan bebas gitu. Nah jadi di sini kita harapkan kemudian seperti itu juga gitu, antara satu karyawan dengan karyawan yang lain, kemudian mungkin dengan pihak eksternal juga gitu. Harapannya sama-sama nyaman untuk berkomunikasi, mengekspresikan diri gitu, baik dalam mungkin bentuk berbusana gitu ya. Jadi kita tidak ada seragam sama sekali gitu. Nggak ada formal ya, nggak ada formal sama sekali. Terus misal mungkin saya perlu mungkin perlu kerja tapi bukan di meja gitu ya, kita juga ada menyediakan bimbel. Tidak ada meja yang khusus, misalnya saya punya meja gitu ya, nggak ada gitu ya. Jadi memang semuanya bisa duduk sama rata, sama rasa juga gitu. Nah jadi dengan adanya culture yang seperti itu, budaya seperti itu, harapannya satu sama lain itu bisa nyaman komunikasinya, bisa lebih tidak tertekan gitu, atau mungkin tidak berada dalam tekanan. Nah gitu, harapannya seperti itu kan. Wah luar biasa ya Mas, dengan adanya hal itu jadi membuat karyawan-karyawan di Grab ini jadi bekerjanya itu dengan relax gitu ya, tidak terlalu banyak tekanan, tidak terlalu formal gitu ya. Oke. Nah kalau di perusahaan Grab ini sendiri, gimana sih Grab ini mendukung pengembangan potensi karyawan yang bekerja di sini? Oke, nah ini sebetulnya masih ada kaitannya ya Kak ya, dengan bagaimana kita ingin teman-teman merasa seperti di rumah kedua gitu ya, teman-teman merasa bebas berekspresi dan lain sebagainya. Jadi kita selalu kita ada value yang creativity ya, value creativity juga innovation gitu ya ada di dalamnya. Jadi kita selalu mendorong sebetulnya teman-teman untuk bisa menelurkan hal-hal yang baru gitu, baik itu karyawan maupun komunitas yang datang kemari gitu. Jadi karyawan itu selalu diberi ruang gitu ya untuk bereksperimen. Nah sebenarnya seperti itu. Jadi eksperimen ini bisa apa bentuknya? Bisa project gitu kan. Jadi mungkin dalam tempo 3 bulan karyawan ini ketika dia mungkin ada ide, dia bisa men-trial itu selama 3 bulan mungkin di area dengan mungkin dengan target-target yang kita sepakati bersama juga. Jadi tidak satu arah nih. Misalnya bosnya pengen, oh ya kamu kejar misalnya ya, contoh kejar 20 juta gitu ya kalau dalam value. Nah itu tidak seperti itu, tetapi kita dua arah. Dengan prediksi misalnya dari karyawan tersebut gitu, bisa berapa banyak nih yang dicapai dalam 3 bulan gitu. Misalnya kita ambil tengah-tengah 15 juta gitu. Oh iya itu boleh kita jalankan. Nanti ketika itu tidak tercapai misalnya, itu nanti akan ada review juga, tetapi bukan untuk menjudge karyawan tersebut, tetapi kita review bersama-sama apa yang bisa dikembangkan untuk kedepannya gitu. Jadi moving forward gitu ya, bukan backwards itu. Kemudian kalau ke komunitas seperti apa? Nah kita juga selalu dua arah. Bagaimana komunitas itu bisa mencapai apa yang diharapkan dia gitu ya, dengan adanya kolaborasi dengan Nutrihub. Tetapi juga Nutrihub itu bisa memfasilitasi dengan tepat juga komunitas itu ingin seperti apa. Misalnya katakanlah kita punya ruang podcast ya seperti ini gitu. Oh iya mereka pengen bikin podcast. Nah sementara kita pengen memperkenalkan produk baru misalnya seperti ini ya. Nah jadi kita diskusi dan sebagainya. Itu kan hal-hal yang kita bisa ketemu di tengah-tengah. Kita bisa saling berdiskusi, kita berkomunikasi di situ. Jadi ketemu di tengah-tengah, win-win solution di situ. Luar biasa sekali ya Mas. Memang Nutrihub ini benar-benar keren banget teman-teman. Keren banget mulai dari komunikasinya,
budaya di kantornya juga luar biasa sekali. Nah sekarang kan Mas, era digital itu kan udah mulai berkembang besar banget nih. Nah gimana cara Nutrihub ini beradaptasi nih dengan perkembangan teknologi yang sekarang? Kalau berbicara soal teknologi, sebetulnya kita termasuk salah satu perusahaan yang cukup aware terkait hal tersebut ya Kak. Jadi kita melihat bahwa teknologi ini bisa bertahan dua, itu yang pertama ya. Kalau kita tidak keep up gitu ya dengan update segala macam, mungkin bisa jadi backfire ke kami gitu ya. Artinya kita ketinggalan lah, kita tidak memanfaatkan itu dengan bijak. Tapi ketika kita memanfaatkan itu dengan bijak, harapannya bisa membantu exposure juga dari brand-brand yang ada di Nutrifood. Tentunya juga melalui Nutrihub gitu. Karena Nutrihub ini kan tempat berkumpulnya para komunitas, dan di komunitas itu pasti ada sosok-sosok atau individu-individu yang punya follower. Ya, let's say di sosial media ya, di Instagram, TikTok, you name it lah. Itu ada banyak sekali yang punya follower. Nah, ini yang kemudian kita manfaatkan ya dalam quote-quote ini ayat-ayat gue ya, kita manfaatkan. Jadi ketika mereka datang ke Nutrihub, kita biasanya minta juga untuk membuat konten gitu ya. Jadi mereka yang datang mungkin konten, kemudian kita mungkin sisipkan sedikit message di sana, misalnya katakan Lokalate ya, gitu ya. Kita ambil contoh Lokalate, ini produk baru, kemasannya siap minum gitu-gitu. Kita sisipkan di sana. Kemudian mereka share ke followersnya dengan menyebutkan juga manfaat-manfaat yang didapatkan ketika mereka konsumsi produk kami. Nah, jadi followersnya secara tidak langsung itu dapat informasi juga dong Kak, gitu ya. Dan kita mendapatkan hal tersebut secara organik. Dalam artian kontennya tidak dibuat-buat, bukan iklan, ya kan? Jadi kalau iklan kan kita bayar ya, kita punya brief, kita mau seperti ini, ABC, Lokalate silakan dibikin viral gitu. Itu lebih ke paid ya, paid advertising. Tapi kalau kita memanfaatkan sosial media dari teman-teman yang datang kemari gitu, itu untuk bisa mengangkat Lokalate secara organik. Nah, gitu caranya. Jadi di situ ada inovasi, di situ ada kreativitas, di situ kita tidak membatasi sama sekali. Mereka mau buat konten foto boleh, mereka mau buat story boleh, mereka mau buat video TikTok itu juga dipersilakan gitu kan. Jadi itu yang kami percaya itu lebih powerful daripada kami sendiri yang buat briefnya, kami yang kasih ke vendor, bayar gitu. Itu kami rasa lebih organik ketika teman-teman sendiri yang gitu. Dengan adanya media sosial ini juga kan jadi teman-teman bisa lebih tahu lagi kan produk-produk apa aja yang Nutrihub ini, contohnya seperti Lokalate ini, dia bisa mereview sendiri bagaimana Lokalate ini. Dan teman-teman mungkin semua jadi tertarik nih untuk mengkonsumsinya lagi kan. Karena lebih percaya dengan kawannya sendiri daripada dengan kami sebut gitu ya, oh ini Lokalate enak gitu, daripada kami yang bilang, lebih baik kawannya sendiri yang bilang. Nah selanjutnya ini Mas, di Nutrihub ini bagaimana karyawan perusahaan ini melakukan interaksi dengan yang lainnya untuk mewujudkan, nah pasti kan ada nih tujuan-tujuan kan di Nutrihub ini. Nah gimana perusahaan ini melakukan interaksi untuk mengembangkan tujuan-tujuan mereka? Oke, kalau tujuan itu pasti setiap komunitas punya tujuan yang berbeda-beda gitu ya. Biasanya kami arahkan untuk ke 4 pilar tadi, ya kan, yang pertama. Jadi kami ambil contoh pilar health. Kita ingin menjadi perusahaan yang memang menginspirasi masyarakat Indonesia untuk hidup lebih sehat. Nah, ketika ada komunitas misalnya, let's say teman-teman dari Fakultas Kedokteran gitu ya, datang, kemudian mereka kami ingin membuat event gitu ya, membuat event tentang seminar segala macam, mungkin sebut tentang bebas asap rokok gitu ya, atau anti rokok gitu ya. Nah itu kan satu hal yang inline dengan tujuan dari Nutrifood. Nah di situ ada yang pertama adalah kesamaan value. Jadi ketika sama-sama nih value-nya, oh kita sama-sama ingin sehat gitu ya, terkait dengan sehat itu nyambung. Nah ini yang kita harus pastikan dulu yang pertama. Yang kedua adalah manajemen ekspektasi.
ekspektasinya seperti apa dari teman-teman fakultas kedokteran tadi dengan kami gitu. Kalau kami inginnya ya sebetulnya bisa kontribusi ke area secara keseluruhan ya. Artinya di Medan ini apakah memang ada rokok yang, maksudnya kasus-kasus rokok yang memang cukup urgent gitu. Nah, ketika kita bisa bersama-sama berkolaborasi dengan teman-teman fakultas kedokteran untuk membuat seminar yang cukup mencerahkan untuk masyarakat Medan, nah itu adalah satu goal yang atau ekspektasi yang kita mau capai bersama-sama. Nah, terakhir adalah kita juga komunikasikan soal resources juga gitu ya. Mereka kan pasti punya masa tuh kan gitu ya, ajak kementerian datang rame-rame, mereka punya narasumber, kami juga punya tim riset internal gitu. Kita bisa saling isi gitu, jadi lebih menarik kemasannya. Kemudian kita juga punya produk yang juga bergerak di bidang tadi ya, anti rokok dan sebagainya. Kita punya elemen juga, nah itu juga bisa kita berikan benefit juga ke peserta-peserta juga gitu. Jadi biasanya seperti itu. Jadi ibaratnya win-win solution lagi kembali, dan kita bisa mencapai target yang kita set bersama-sama itu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Wah, luar biasa sekali ya Mas tentang kantor ini. Nah, ini kita masuk ke pertanyaan terakhir nih Mas. Apakah kantor Nutrihub ini, Nutrihub Medan ini itu menyediakan pelatihan-pelatihan untuk pengembangan bagi karyawan-karyawan yang ada di Nutrihub ini Mas? Oke, tentu aja ya, kita sebagai satu perusahaan yang payungnya satu di Nutrifood Indonesia Pusat, itu kita punya beberapa agenda tahunan ya, yang memang diselenggarakan untuk tadi ya, development skill dari karyawan. Nah, ada banyak sekali macam-macamnya ya, mulai dari soft skill, hard skill, juga kesehatan karyawan juga. Gitu. Nah, yang paling menarik yang terakhir nih, tentang kesehatan ini kita punya banyak contoh program rutin. Salah satunya kita biasanya tiap minggu itu ada olahraga bareng. Nah, jadi ini ibaratnya work-life balance lah kalau teman-teman janji sekarang ini ya cari gitu ya, work-life balance itu seperti apa ya, kita kerja tapi kita juga di luar itu kita bisa sehat juga gitu. Baik itu sehat secara fisik maupun mental juga. Jadi kalau sehat secara fisik kita fasilitasi dengan mengembangkan itu tadi sport community yang ada di dalam Nutrihub ini gitu. Mereka yang suka zumba ya mereka zumba, mereka yang suka bulu tangkis mereka bulu tangkis gitu, atau mereka yang mungkin suka lari gitu ya, kita biasanya juga sering-sering gitu ya, bergiliran gitu tiap minggunya, kadang lari, kadang bulu tangkis dan seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian kita juga fasilitasi juga ketika mereka punya masalah khusus dalam artian mungkin kelebihan berat badan gitu ya, seperti itu saya misalnya BMI-nya over gitu ya, body mass index-nya gitu. Ketika itu over, biasanya kita akan melakukan treatment juga, itu juga termasuk pelatihan juga ya, biar pola makannya terjaga, kemudian istirahatnya juga terkontrol, ditambah juga olahraganya juga rutin. Nah, jadi 3 hal ini yang kemudian kita develop di karyawan tersebut. Nah, kalau soal soft skill itu banyak sekali. Kita biasanya ada beberapa forum online maupun offline yang biasa kita lakukan, dan kita punya satu platform pembelajaran namanya Nutriversity. Ini mirip seperti apa ya? Mungkin teman-teman belajar online course gitu ya. Kemudian bisa pilih tema, teman-teman mau belajar apa gitu ya. Kemudian nanti ada post testnya juga, gitu, quiz-quiz kan seperti itu. Itu juga kita punya. Jadi teman-teman bisa akses skill apapun, misalnya sosial media, kemudian public speaking, apalagi ya banyak gitu di situ. Tidak hanya soal minimal pekerjaan, tapi juga soal finansial juga ada di situ. Nah, yang terakhir mungkin tentang hard skill. Nah, kalau hard skill ini biasanya kita ada sistem mentoring, kemudian orientasi gitu ya untuk karyawan baru mungkin ya. Karyawan baru kan mungkin belum tahu apa-apa, kita biasanya ada masa orientasi kan. Nah, biasanya 3 minggu atau mungkin 1 bulan paling lama, kemudian dia bisa onboarding, dia bisa jalan sendiri seperti itu. Tapi dalam perjalanannya juga kita tidak lepas, kita memberikan juga fasilitas mentorship gitu ya. Jadi dia pasti akan punya mentor, satu mentor yang bisa ditanya, bisa diajak curhat,
bisa dimintain saran seperti itu. Jadi ini yang kemudian membuat dia terdevelop secara hard skill-nya juga dalam pekerjaan, dalam kapasitas kapasitas dirinya secara pribadi. Berarti itu nanti karyawan-karyawan itu sebelumnya bakal dibimbing gitu ya Mas? Dibimbing itu diberikan pelatihan soft skill-nya, hard skill-nya gitu, dan bahkan kalau misalnya bekerja di sini tuh bukan hanya bekerja, tetapi ada kayak yang Mas bilang tadi untuk kesehatan itu kayak olahraga, gitu, olahraga bersama. Betul, dan sekarang kita nggak ingin ya kita kerja terus stres gitu kan ya, siapa yang mau gitu ya seperti itu. Jadi kita sangat concern di sana, termasuk juga untuk urusan mentalnya, finansialnya juga. Jadi kesehatan ini sebetulnya nggak cuma soal fisik ya. Nah, itu yang kita mau sampaikan juga ke teman-teman yang mungkin akan join gitu ya. Ada kesempatan mungkin untuk join Nutrifood segala macam gitu ya. Itu kita believe bahwa pekerjaan yang baik itu ditunjang dengan fisik dan juga mental yang sehat juga gitu. Makanya kita berikan banyak sekali program gitu, banyak sekali Kak gitu. Jadi nggak mungkin akan habis berapa jam ya untuk sebentar satu ya, tapi memang itu sangat holistik, meliputi fisik, mental dan psikologis juga ya. Oke, nah teman-teman tidak terasa nih kita sudah berbincang banyak dengan Mas Sandy, dan Mas Sandy juga sudah memberikan gambaran tentang pilihan yang luar biasa sekali, yang pekerjaannya itu tidak hanya monoton kerja saja, tetapi banyak juga yang kayak misalnya berinteraksi dengan orang lain, misalnya kalau capek itu bekerjanya mungkin bisa cari suasana yang baru nih gitu. Nah, oke Mas, terima kasih banyak untuk waktunya, terima kasih banyak untuk informasinya Mas. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Dadah. Dadah.